Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cahyo As, di program acara Biru, Bincang Seru. Kali ini saya sudah ditemani oleh pihak dari BPJS Kesehatan Cabang Gresik. Kali ini saya sudah berada bersama Ibu Vira Anggraini, selaku Claim Advisor BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik. Boleh disapa teman-teman terlebih dahulu, Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman Bincang Biru, Bincang Seru. Saya dengan Vira Anggraini, Claim Advisor BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik. Baik, mungkin di sini teman-teman memerlukan informasi yang sangat penting bagi mereka, khususnya di Kabupaten Gresik, Ibu. Jadi di sini kan kita sudah ada di program rujuk balik lah. Mungkin pemirsa ini belum tahu, Ibu, rujuk balik itu seperti apa. Jadi nanti saya juga akan bertanya-tanya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang sudah saya rangkum sedemikian rupa. Jadi mungkin dari yang pertama, Ibu, apa sih, Bu, yang mendasari atau yang menjadi apa sendiri program rujuk balik itu seperti apa gitu? Jadi program rujuk balik ini adalah suatu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta atau pasien JKN dalam hal ini yang mempunyai penyakit kronis dan masih membutuhkan pelayanan yang bersifat spesialistik atau non spesialistik, tapi dia ini kondisinya sudah stabil, sehingga untuk pengambilan obatnya ini tidak harus lagi menuju ke rumah sakit, tetapi bisa melalui apotek rujuk balik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi seperti itu, Mas. Baik, Ibu. Jadi kalau boleh tahu siapa saja, Bu, yang bisa menerima atau yang bisa merasakan dampak dari PRB ini? Ya, jadi untuk program rujuk balik ini untuk beberapa penyakit kronis, jadi ada penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian hipertensi, epilepsi, kemudian ada stroke, kemudian ada sindroma lupus, kemudian juga terdapat epilepsi, kemudian juga terdapat 9 penyakit yang sudah sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, seperti itu. Baik, Ibu. Jadi beberapa penyakit tersebut itu sudah dipastikan oleh dokter spesialis sendiri atau bagaimana, Ibu? Iya. Jadi tadi 9 penyakit tersebut, baik itu stroke, epilepsi, diabetes mellitus, hipertensi, itu apabila dari asesmen atau penilaian yang dilakukan oleh DPJP ini kondisinya sudah stabil, maka dia bisa dimasukkan ke dalam program PRB atau program rujuk balik. Jadi yang pertama adalah di sini dokter atau spesialis DPJP ini atau subspesialis ini akan melakukan asesmen apakah memang ini pasien ini sudah stabil atau belum. Yang pertama adalah diagnosisnya memang diagnosis rujuk balik, kemudian yang kedua adalah kondisinya stabil, dan yang ketiga adalah memang obat yang sudah dikonsumsi oleh pasien ini adalah obat yang terdapat di dalam program rujuk balik, seperti itu. Baik, mungkin teman-teman Suara Gresik ini masih belum paham betul terkait itu, Bu, dan mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Kemudian bagaimana sih, Bu, cara mendaftarnya, atau boleh dijelaskan bagaimana sih kita dapat merasakan program tersebut, Ibu? Jadi ketika pasien ini dengan 9 penyakit kronis tadi, baik itu hipertensi, kemudian stroke, diabetes mellitus, epilepsi, kemudian di situ pasien melakukan kontrol ya ke spesialis. Kemudian dari spesialis apabila memang sudah ditentukan bahwa memang kondisi ini stabil, maka pasien akan diberikan surat rujuk balik. Di mana surat rujuk balik ini nanti akan dibawa pasien ke FKTP, FKTP terdaftar pasien di mana. Kemudian dari FKTP tersebut akan dikeluarkan surat kunjungan dan kemudian surat kopi resep. Kopi resep ini nanti yang akan dibawa pasien menuju ke apotek rujuk balik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi nanti peserta tidak usah khawatir mana lokasi apotek PRB, karena nanti FKTP terdaftar pasti sudah mengetahui mana apotek rujuk balik terdekat yang ada di wilayah fasilitas kesehatan terdekat oleh peserta ini. Gitu. Jadi nanti akan diarahkan ke FKTP terdekat, ke FKTP-nya ke apotek PRB terdekat, seperti itu. Proses pengarahannya itu sendiri bagaimana, Ibu? Mulai dari mereka masuk, habis itu keluar, kemudian kembali lagi itu bagaimana, Ibu? Iya, jadi ketika pasien
ini kan pasien berkunjung ke rumah sakit ya, Iya. harus yang berkunjung ke rumah sakit, kemudian dilakukan diagnosis oleh DPJP. Oke, kondisinya sudah stabil, tidak ada keluhan-keluhan lagi, kondisinya sudah stabil, maka dilihat juga ini sudah diagnosisnya sudah sesuai rujuk balik, kemudian kondisinya sudah stabil, kemudian obatnya juga sudah ada di list obat PRB, maka pasien ini akan diberikan SRB. Kemudian setelah diberikan SRB, pasien ini akan menuju ke apotek untuk mengambil obat dikonsumsi 7 hari, nanti dapat dari rumah sakit. Kemudian untuk obat yang 23 hari, karena kan pasien kronis ya, mendapatkan obat 30 hari. Untuk 23 harinya nanti di sini akan diberikan SRB dari rumah sakit, dan kemudian diberikan resep oleh rumah sakit. Setelah itu SRB tadi dibawa ke FKTP. Peserta membawa SRB, kemudian membawa dengan kopi resepnya. Setelah itu akan dibuatkan oleh FKTP. Dari FKTP nanti akan dibuatkan resepnya, kemudian kopi resep dari rumah sakit, kemudian dari situ dan surat kunjungan dari FKTP. Dari situ nanti FKTP akan melihat, oh lokasi apotek PRB terdekat ini di mana gitu ya. Pastinya yang terdekat dengan FKTP. Kalau FKTP terdaftar kan pastinya lokasinya itu terdekat dengan wilayah tempat tinggal dari peserta. Nah, dari situ akan disampaikan, oh apotek PRB terdekat apotek ini, seperti itulah. Dari situ nanti peserta dengan membawa SRB dan membawa kopi resepnya nanti akan menuju ke apotek PRB, seperti itu alurnya, Mas. Cukup menarik Ibu. Ini membahas mengenai resep tadi ya Bu. Itu apakah ada obat yang berbeda daripada umumnya Ibu terkait yang PRB ini? Ya, kalau untuk PRB sendiri, jadi memang ada list obat-obat tertentu. Pastinya obat tadi adalah obat-obat yang tadi sesuai dengan formularium nasional. Jadi situ ada obat-obat PRB yang masuk ke dalam list dalam obat formularium nasional. Dan pastinya tadi 9 penyakit tadi yang saya sebutkan adalah obat-obat yang juga masuk ke dalam list obat-obat PRB, seperti itu. Ya. Baik Bu, ini untuk masyarakat secara umum kan masih belum mengenal secara jauh terkait program ini. Mungkin upaya apa yang disampaikan melalui pihak kesehatan ini? BPJS Kesehatan, betul. Jadi saat ini juga BPJS Kesehatan sudah melakukan ini ya, sosialisasi. Kalau kita lihat mungkin di TikTok, silahkan aja dicari PRB, program PRB BPJS Kesehatan, maka nanti langsung keluar itu. Banyak sekali konten-konten edukasi yang sudah dilakukan melalui banyak media sosial, baik itu TikTok, baik itu Instagram, bahkan di Instagram BPJS Kesehatan Official juga ada, dan setiap kantor cabang juga mempunyai kanal sosialisasi seperti ini juga yang sudah kami usaha untuk lakukan untuk mensosialisasikan terkait dengan PRB ini gitu. Salah satunya di Bincang Seru ini. Betul, di Bincang Seru ini. Pemirsa Suara Gresik bisa mengetahui apa sih program-program dari BPJS Kesehatan di Kabupaten cabang Kabupaten Gresik. Iya, betul. Jadi selanjutnya Ibu, ini cukup menarik sih Bu. Jadi mungkin kan banyak persoalan atau kendala yang dihadapi oleh Ibu dan rekan-rekan di tim kesehatan ini. Mungkin kendalanya apa Bu? Iya, betul. Jadi kalau untuk PRB ini memang kondisinya biasanya ada kekosongan obat. Pernah kita temui di lapangan itu kekosongan obat di salah satu apotek PRB. Kekosongan obat. Betul. Di salah satu apotek PRB untuk satu jenis penyakit tertentu. Akhirnya di situ kami mengkonfirmasi di apotek terdekat, apakah apotek PRB terdekat, apakah obat tersebut ada gitu. Dan sehingga kami melakukan koordinasi dengan FKTP terkait dan peserta terkait untuk bisa menuju ke apotek PRB terdekat yang memang obat tersebut tersedia gitu. Jadi memang ketersediaan obat ini masih salah satu menjadi PR ya kita bersama seperti itu. Tapi di sini bagaimana kita bersama berupaya untuk meminimalisir kejadian kondisi tersebut dan memastikan bahwa obat PRB yang dibutuhkan itu memang ada di apotek PRB. Baik Ibu, itu juga termasuk solusi dari kekurangan tersebut ya Bu ya? Iya, betul. Ya. Jadi memang harapannya sih apotek PRB ini sebenarnya sangat membantu ya, sangat membantu peserta dalam artian bahwa dengan adanya PRB ini peserta tidak harus lagi mengantri lama untuk mendapatkan obat yang sebenarnya mungkin obatnya ini tinggal dalam artian pasien datang tinggal kontrol saja, tapi ketika pasien itu harus ke rumah sakit
harus mengantri lama untuk mendapatkan obat. Dengan adanya program PRB ini dan peserta mengikuti itu, maka dia tanpa mengantri karena langsung mengambil ke apotek PRB. Jadi secara waktu pasti waktu yang dibutuhkan akan lebih sedikit, sehingga nanti peserta bisa melakukan kegiatan aktivitas yang lain sehari-hari. Kemudian yang kedua juga lokasinya, dalam akses pasti lokasinya akan lebih dekat mungkin dibandingkan dengan rumah sakit ketika peserta harus ke rumah sakit. Jadi mungkin secara akomodasi biaya di situ akan lebih kecil peserta untuk mengeluarkan itu, sehingga kami melihat bahwa program PRB ini program yang bagus untuk pasien-pasien kronis bagi peserta JKN. Jadi kalau bisa nanti para pemirsa nanti bisa, kalau untuk kondisinya yang memang dilihat obatnya yang diterima selama ini sama. Nah, mungkin bisa ditanyakan dokternya apakah memang sudah memenuhi syarat untuk dilakukan rujuk balik seperti itu. Sehingga ini karena ini saya rasa akan banyak manfaatnya yang diterima oleh peserta ketika mengikuti program PRB, karena bisa mendapatkan obat yang sama yang diterima di rumah sakit, tetapi tidak perlu lagi membuang banyak waktu, banyak biaya, banyak tenaga seperti itu. Baik Bu, ini juga efisiensi ya Bu ya, jadi Betul, tidak usah ribet-ribet gitu ya. Betul, iya. Nah, itu biasanya kita itu masih bingung, apakah ada berkas-berkas sendiri yang harus dipenuhi itu Bu untuk masyarakat dalam menerima ini? Menerima PRB ini aja. Jadi sebenarnya PRB ini bisa diterima oleh peserta ketika memang yaitu tadi penyakit yang kronis, penyakit yang membutuhkan terapi dalam yang harus berkelanjutan dalam 1 bulan seperti itu. Kalau seperti penyakit kronis apa tadi yang saya sebutkan, kencing manis, hipertensi, kemudian stroke, kemudian skizofrenia seperti itu. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit yang bersifat akut nih seperti batuk pilek, panas, tifus ya memang itu tidak bisa karena itu tidak masuk ke dalam penyakit kronis. Jadi kata kuncinya adalah dia adalah penyakit kronis, penyakit biasanya di mana mungkin kalau penyakit kronis kalau dulu mungkin terkait dengan penyakit degeneratif ya. Kalau sekarang sudah terjadi pergeseran, saya rasa tidak semua penyakit yang udah penyakit kronis sih degeneratif karena pergeseran pola hidup. Jadi setiap peserta JKN yang mendapatkan obat yang harus dikonsumsi dalam 1 bulan itu bisa dianggap itu penyakit kronis, dan itu tidak pernah putus ya, harus dikonsumsi setiap bulan, tidak pernah putus. Itu bisa dimasukkan dalam obat penyakit kronis. Nah itu nanti silahkan bagi peserta JKN yang mendapatkan obat yang sama dan harus dikonsumsi dalam setiap bulan di situ untuk konsultasi dengan DPJP apakah kondisinya ini sudah stabil dan tidak ada keluhan ya Mas ya, sudah stabil dan bisa masuk dalam program PRB, sehingga di situ mungkin nanti dari dokter akan melakukan asesmen juga. Jadi mungkin kan asesmen nanti bisa apa istilahnya 2 arah ya, TikTok mungkin nggak cuma dari dokternya karena mungkin dokternya juga pasiennya banyak, bisa juga mungkin nanti inisiatif dari pasiennya, dok saya merasa ini sudah kondisinya sudah stabil, saya kemarin mendengarkan informasi mengenai PRB, apakah ada kemungkinan untuk saya di PRB kan lah, bertanya seperti itu saya rasa tidak ada masalah. Tapi nanti pasti untuk keputusan apakah pasien ini di PRB atau tidak itu ada di DPJP atau dokter spesialis yang memeriksa, karena beliaunya yang paling mengetahui kondisinya ini sudah stabil atau belum untuk bisa dirujuk balikkan seperti itu. Baik Ibu, cukup informatif sekali. Ya. Mungkin ada yang saya masih kurang paham ya Bu ya. Jadi misal nanti itu kita akan mendaftar, habis itu kita mendapatkan program tersebut lah, timbal baliknya dari masyarakat itu apa atau tidak ada sama sekali Ibu? Maksudnya timbal balik? Jadi masyarakat setelah mendapatkan program ini mungkin ada yang berterima kasih atau bagaimana atau memang itu hak mereka gitu? Ya sebenarnya ini adalah hak pasien ya. Program PRB ini memang diluncurkan memang untuk mempermudah pasien dalam mendapatkan pengobatan atau terapi, sehingga di sini tidak perlu lagi untuk itu tadi menghabiskan banyak waktu untuk mungkin rumah sakit atau mungkin, sehingga di sini bisa ada efisiensi juga dari pesertanya gitu. Jadi memang ini adalah program yang bisa dinikmati oleh semua peserta JKN yang memenuhi syarat tadi. Jadi penyakit kronis, kemudian sudah stabil, kemudian diagnosanya masih diagnosa PRB dan obatnya sudah masuk dalam obat PRB seperti itu. Dan ini sudah berjalan program PRB. Kalau boleh tahu sudah berjalan mulai dari kapan? Iya, jadi kalau untuk program ini ya
sudah lama ya berjalan, kita JKN aja sudah 10 tahun, jadi sudah berjalan lama ya, sudah berjalan lama dari kita JKN itu sudah mulai memberikan melakukan inovasi terhadap kemudahan, inovasi yang memberikan kemudahan kepada peserta seperti itu, sehingga dan kita juga untuk apotek PRB juga sudah lumayan banyak ya. Untuk di Gresik itu ada 19 apotek PRB, kemudian ada di Lamongan ada 39 apotek PRB, dan nanti akan berprogres, akan ditambah lagi. Jadi nanti bisa juga nanti akan ada kerjasama juga dari puskesmas nanti untuk IFR-nya melayani pelayanan obat PRB rujuk balik, kemudian ada klinik juga seperti itu. Jadi memang di sini kita terus berupaya untuk yang pertama itu tadi sampaikan betul, sosialisasi, menyampaikan ke peserta juga, kemudian sambil kita juga memperluas layanan apotek PRB seperti itu, sehingga harapannya di sini dengan memperluas layanan apotek PRB, peserta akan lebih mudah untuk menjangkau dalam mendapatkan obat untuk penyakit kronisnya tersebut, seperti itu, Mas. Baik Bu, mungkin boleh disampaikan kepada teman-teman bahwasannya di Gresik sendiri itu ada di mana saja Bu untuk yang program PRB ini, mungkin di rumah sakit mana atau di klinik mana? Iya, kalau di rumah sakit ya semua rumah sakit bisa ya memberikan itu. Jadi ketika rumah sakit itu pelayanan oleh DPJP, yaitu bisa setiap rumah sakit itu bisa mengeluarkan surat rujuk baliknya seperti itu. Kalau untuk apotek rujuk baliknya nanti ada di setiap FKTP, nanti akan ada list untuk apotek rujuk balik yang terdekat nanti. Jadi peserta nggak usah, pemirsa di sini nggak usah khawatir nanti di mana saja. Jadi memang ada 19 nanti bisa tersebar di wilayah yang ada di sekitar FKTP tempat peserta itu terdaftar seperti itu. Jadi nanti langsung aja ketika sudah dapat surat rujuk balik dari rumah sakit, maka dibawa ke FKTP terdaftar. Dari situ nanti FKTP yang akan memberikan arahan, oh apotek PRB terdekat di wilayah sini di mana saja, seperti itu. Jadi berarti sudah ada di informasi di aplikasi juga sudah ada Bu ya? Di aplikasinya ada, kemudian di sistem kami juga sudah ada, di sistem layanan kami sudah layanan terintegrasi kami juga ada. Ini masih ada yang terbenak di pikiran saya Bu. Ini pertanyaan yang cukup bagaimana ya? Ini cukup menarik untuk saya teliti. Jadi kan peserta ini sudah mendaftar, kemudian ada evaluasi dari pihak yang memberikan arahan itu tadi bukan ya, memberikan validasi lah bahwasannya ini bisa memperoleh program tersebut. Kalau misalnya belum memenuhi syarat Bu, itu bagaimana? Iya, jadi kalau memang belum memenuhi syarat ya berarti belum bisa bisa mengikuti program ini. Jadi nanti untuk list obat PRB itu kami sudah sudah menyerahkan, sudah memberikan juga ke DPJP di rumah sakit. Jadi obat PRB-nya ini apa saja, kemudian dari situ nanti juga kami kan memastikan juga bahwa jangan sampai ketika pasien ini sudah mendapatkan terapi di rumah sakit kemudian di PRB kan ternyata ada obat yang dibutuhkan tapi tidak ada kan gitu. Jadi memang program ini ketika ini dilakukan dengan baik, maka ini akan memberikan manfaat yang optimal untuk peserta. Tetapi apabila memang tadi disampaikan, makanya tidak semuanya bisa masuk program ini karena ya itu tadi ada syarat dan ketentuan. Karena ketika pasien ini belum stabil, maka memang itu belum bisa dirujuk balikkan. Karena kan ketika belum stabil mungkin ada penyesuaian dosis dari dokter spesialisnya, kemudian ada keluhan-keluhan atau mungkin ada komorbid atau komplikasi di situ yang memang harus membutuhkan evaluasi atau follow up dari dokter spesialisnya. Ya di situ memang yang belum bisa untuk dirujuk balikkan. Jadi ini memang di sini yang pertama adalah bahwa rujuk balik ini yang pertama harus dari DPJP, memang dari riwayat medisnya melihat bahwa pasien ini stabil itu dulu. Ketika itu sudah stabil, nanti diagnosisnya masuk tadi diagnosis PRB dan memang obatnya ada di list PRB, maka pasien di sini sudah memenuhi syarat untuk di PRB-kan. Karena kami kan juga harus memastikan bahwa pasien ini mendapatkan pelayanan yang sama dengan kualitas yang sama, dengan obat yang sama, sehingga di dalam hal ini tidak ada yang dirugikan seperti itu. Dari pasien juga mendapatkan kualitas yang sama meskipun dia mengambilnya di apotek PRB, bukan lagi ke rumah sakit gitu. Baik Bu, ini informasi ini cukup berat diterima, namun ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bahwasannya masyarakat ini
perlu tahu apa saja yang program-program yang ada di BPJS BPJS Kesehatan Oke. Cabang Gresik. Mungkin sekian itu saja Bu yang bisa kita sampaikan kepada Suara Gresik atau pemirsa Suara Gresik yang ada di rumah maupun ada Oke. di mana-mana yang sedang menonton live kita pada kali ini. Mungkin sekian. Terima kasih Suara Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.